Kala itu, ada seorang mahasiswa mendapatkan tugas untuk meneliti aktivitas yang ada di pinggiran kota. Dia ngekos dan melihat ada tante-tante yang lagi main sama lakinya. Rasa penasaran itu membuat dirinya bertindak lebih jauh hingga pada akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Film dengan judul Summertime yang dirilis pada tahun 2001 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di awal film, terlihat seorang pemuda yang sedang berbicara dengan seseorang. Namanya adalah Cheol. Dia sedang mencari keberadaan keluarganya. Dia mendapatkan info tentang keluarganya dari pihak dinas sosial, hingga Cheol diberikan alamat untuk mendatangi seseorang. Dia pergi ke pasar di mana terjadi perkelahian emak-emak. Entah apa yang diperebutkan, tapi setelah itu Cheol diantarkan pada salah satu dari emak-emak tersebut yang bernama Nyonya Kiwok. Begitu mereka bertemu, Nyonya Kiwok terkejut melihat Cheol yang sudah menjadi pria dewasa. Kiwok udah tahu kedatangannya pasti menanyakan tentang asal-usulnya. Jadi, ceritanya dulu pada tahun 1980-an, ada seorang mahasiswa yang sedang akan melakukan penelitian tentang aktivitas masyarakat di sebuah pinggiran kota. Dia bernama Sang-ho. Sang-ho pada akhirnya tiba di sebuah pemukiman yang tidak terlalu padat, namun sosial di sana cukup tinggi. Sang-ho mengontrak di sebuah rumah tingkat yang di bawahnya udah terisi pasangan suami istri. Seperti kebanyakan anak kos pada umumnya, tidak banyak barang bawaan yang ia bawa. Lalu suatu ketika dia memindahkan laci kecilnya yang ada di dekatnya. Lalu dia melihat ada lubang kecil yang mengarah tepat ke ruangan bawah. Sang-ho terkejut melihat ada seorang tante-tante yang sedang rebahan sambil mengenakan pakaian yang cukup melehot. Sang-ho tidak bisa berhenti memantaunya, apalagi tante yang bernama Taeyol itu mengubah aktivitasnya dari rebahan menjadi menari sambil diiringi musik. Setelah kecapean, pada akhirnya Taeyol tidur. Namun Sang-ho masih aja memantaunya. Beberapa saat kemudian datanglah suaminya Taeyol yang bernama Hiran. Dia ini sebenarnya adalah seorang polisi, namun karena suatu kesalahan dia dinonaktifkan sementara. Hiran datang langsung meneguk 2 butir telur dalam gelas. Ya udah jelas lah ya mau ngapain, buat tambah stamina. Lalu mereka begituan. Sejak kejadian itu membuat Sang-ho jadi kepengen, namun karena nggak ada lawan, pada akhirnya dia olahraga tangan sendiri. Pemukiman di sana tuh nggak terlalu padat, namun banyak aktivitas sosial pada umumnya. Dan bagusnya lagi, ternyata ada juga di antara mereka yang matanya kurang lancar. Masa ada orang wanita lagi beol diintip. Suatu hari Hiran kala itu mau naik ke atas ke tempat Sang-ho buat kenalan. Tapi salah satu kakinya menginjak bola kasti hingga terjadi kecelakaan kecil padanya. Kejadian itu membuat kunci cadangan rumah Hiran tertinggal dan diambil oleh Sang-ho. Ini menjadi kesempatan yang besar baginya. Sang-ho udah tahu kapan Hiran pulang. Jadi malam itu diam-diam dia masuk ke dalam rumah Taeyol menggunakan kunci tersebut sebelum ketahuan warga sekitar. Sang-ho melakukan kebiasaan Hiran saat pulang malam, minum 2 butir telur, lalu begituan. Hal itu juga dilakukan sama Sang-ho. Saking terbiasanya, bahkan Taeyol nggak sadar kalau itu bukanlah suaminya. Setelah selesai, lalu dia kembali ke atas. Padahal sebenarnya Sang-ho ini ada yang naksir, tapi dia nggak mau dan nggak tertarik. Keesokan malamnya Sang-ho melakukan hal yang sama lagi, namun kali ini dia ketahuan sama Taeyol. Meski ketahuan, tapi ternyata Taeyol malah ngajak Sang-ho buat ngelanjutin, karena perlakuan Sang-ho lebih baik dari Hiran. Sejak itu mereka makin dekat, bahkan menjalin hubungan yang seharusnya tidak terjadi. Tapi malam itu Sang-ho bilang pada Taeyol kalau dia tidak bisa lama-lama dan harus segera kembali untuk memberikan laporan pada universitas. Ketika hendak pergi, ada kejadian yang membuat geger warga sekitar. Keributan terjadi. Salah satu warga ada yang mencoba memperkaos. Akhirnya Hiran membawanya ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan di sela-sela itu, Sang-ho melihat Taeyol di jendela. Karena Hiran pergi, ini menjadi kesempatan lagi baginya. Dan ujung-ujungnya mereka begituan. Sang-ho menunda kepergiannya karena merasa masih punya kesempatan untuk nganu. Suatu malam, Sang-ho merayakan ulang tahun Taeyol. Meski kecil, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Hiran. Lalu malam berikutnya, seperti biasa Hiran pergi keluar. Warga berkumpul bersama sambil bernyanyi. Nyonya Kiwok kala itu tidak sengaja melihat Sang-ho masuk ke dalam rumah Taeyol. Dia tidak mau berprasangka buruk. Ya mungkin aja mau pinjam gunting. Dia menunggu-nunggu beberapa jam, tapi Sang-ho belum juga keluar dan Nyonya Kiwok mulai khawatir.
Begitu Hiran kembali, Nyonya Kiwak mulai panik, sepertinya bakal ada masalah. Dan benar saja, Hiran mempergoki Taeyol bersama Sang Ho lagi kuda-kudaan. Dia mengambil pistol lalu menembakkan itu pada Sang Ho. Suara tembakan tersebut terdengar membuat warga jadi ketakutan. Tak lama, Hiran keluar rumah, lalu dia bundir menggunakan senjata yang sama. Beberapa bulan sejak kejadian itu, Taeyol melahirkan seorang anak laki-laki. Namun karena kondisi Taeyol yang tidak memungkinkan, membuat dia meninggalkan anaknya dan menitipkan pada warga. Dia pergi mendekat ke rel kereta api buat bundir. Anak yang ditinggalkan itu adalah Cheol. Cheol mendatangi tempat di mana ibunya bundir, lalu melihat samar-samar bayangan ibunya sambil tersenyum. Ya, itulah tadi alur cerita film Summertime. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.